Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2012, Malaysia tercatat melakukan 475 kali pelanggaran di Ambalat. Puncaknya tahun 2007, Malaysia yang saat itu unggul dari sisi teknologi, alutsista kerap melanggar batas wilayah Indonesia baik di laut maupun udara. Insiden 2 kapal perang Malaysia Kadi Perles dan Kadi Budiman diusir kapal perang Indonesia. Lalu TNI menyiagakan 36 kapal perang karena Malaysia terbang di Ambalat dengan pesawat tempur canggihnya. Jika di tahun itu, Malaysia berani memprovokasi, kini negeri jiran memilih jalur diplomasi. Sebab, kekuatan militer Indonesia makin gahar. Di sektor udara, Indonesia mengoperasikan 459 unit pesawat, termasuk 41 pesawat tempur, 34 pesawat serang, 112 pesawat latih, dan 214 helikopter. Angka ini jauh melampaui Malaysia, yang mengoperasikan 135 pesawat secara total. Untuk kekuatan darat, Indonesia punya 331 tank, 20.440 kendaraan lapis baja, serta sistem artileri dan peluncur roket. Di laut, kekuatan armada Indonesia mendominasi dengan 331 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, dan 211 kapal patroli. Keputusan Prabowo membeli 40 drone Bayraktar, rudal KH-Eng dari Turki, 42 jet tempur siluman, Rafale, dan 48 jet tempur KE, membuat Malaysia berpikir 2 kali melakukan provokasi militer. Ditambah TNI membeli 2 kapal perang jenis fregat ukuran jumbo dari Prancis, salah satunya KRI Brawijaya yang akan tiba 2 September mendatang untuk menjaga Ambalat membuat Malaysia melunak. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembelian alutsista itu bukan hendak berperang, tetapi menjaga wilayah NKRI dan menjaga 360 juta penduduk Indonesia. Fakta Malaysia tak berani main provokasi karena jauh ketinggalan. Dalam laporan peringkat kekuatan militer 2025 dirilis Global Firepower, Indonesia berada peringkat ke-13 dari 145 negara, unggul jauh dari Malaysia yang berada di peringkat 42. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengakui parlemen masih menantang karena kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat karena akan menguntungkan Indonesia. Namun, saat diminta memilih perang atau damai, Muhammad Hassan memilih damai. Negosiasi batas maritim terus berlangsung di rapat teknis tentang deliniasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2005. Kami memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 98% diantaranya positif. Kita tidak boleh membiarkan 2% sisanya memicu konflik, ungkap Hassan. Sementara Menlu Sugiono tak mau mengomentari soal protes Parlemen Malaysia soal Ambalat. Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan, katanya.